Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'du. Kita lanjutkan setengahnya ya, hadis 27 yang setengahnya. Langsung Pak Manto aja dibaca dulu. Artinya Pak Manto, langsung. 27 yang kedua. 27 yang kedua. Yang kan ada dua hadis kan? Ya. Dari Wahis bin Wabat radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Lalu beliau bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebajikan itu adalah apa saja yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Sedangkan dosa itu adalah apa saja yang mengganjal di hatimu dan membuatmu ragu, meskipun manusia memberi fatwa kepadamu. Hadis Hasan, kami meriwayatkannya dalam dua kitab Musnad dua orang Imam Ahmad dan Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Baik, lanjutannya hadis kedua dari hadis ke-27. Aku mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersabda, engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosanya. Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Nah, ini hati di sini apa nih? Qalbu toh? Iya, qalbu betul ya. Istafti qalbaka. Nah, ini hati. Ini qalbu. Nah. Mintalah ke sana, mintalah fatwa ke sana. Nah, ini permasalahannya kan ketika muncul kualitas kolbunya. Nah, kualitas kolbu ini seperti apa nantinya? Kolbu yang kita pelajari kemarin itu apa Pak Manto? Kolbu itu. Hah? Oh, ingat Pak Budi. Kolbu itu apa? Ada ingat enggak kolbu itu apa? Atau yang mengaruhi kolbu atau posisinya kolbu dengan akal? Apakah kolbu dengan apa? Hah? Hawa nafsu. Gimana? Hawa nafsu? Ya. Maksudnya gimana? Kolbu adalah ini turut tanya Rasulullah itu disuruh apa? Kita disuruh tanya kolbu loh. Kalau kita nggak tahu kolbu kan bingung tanya kemana nanti. Ya, ayo. Nah, oke. Kolbu ini apa loh? Atau kolbu ini posisinya di mana? Atau ayo kita definisikan bebas. Sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Kolbu itu apa? Hati yang paling dalam. Oke, nggak apa-apa. Hati yang paling dalam. Oke. Hati paling dalam. Segumpal darah. Oke, hati yang paling dalam. Ini apa kolbu? Hati yang paling dalam. Kita cari aja. Bedanya dengan ini apa? Akal. Akal. Ilmu. Apalagi? Dulu kan pernah bahasa akal, ilmu. Kolbu ini satu lagi kolbu. Ini kan menarik tuh ini. Yang harus kita pisahkan, yang harus kita definisikan di mana posisinya, di mana itu. Ya.
Karena apa? Karena ini kan apa ya? Artinya hal-hal terdalam yang bisa menggerakkan kita. Walaupun nanti ada definisinya lain-lain ya. Ini kita belum definisikan pokoknya. Yang terdalam kan ini antara akal, ilmu, dan kolbu. Hal yang dalam di kita kan itu kira-kira ya. Iya kan? Dalamnya itu kita. Dan ini nanti dipengaruhi oleh setan dan manusia. nafsu. Nah ini, setan ini pengganggu dari luar, eksternal, nafsu adalah internal. Ya kan? Ini yang mempengaruhi bukan yang mempengaruhi ini adalah itu. Ya. Sekarang kalau dilihat dari tiga ini yang terdalam, mana yang paling dalam lagi? Kolbu, seperti yang disampaikan oleh Agus. Oke. Jadi kolbu adalah hal yang terdalam apa ya istilahnya ya? Mungkin ambillah istilahnya Pak Agus. Hati yang terdalam yang akan dipengaruhi oleh ilmu dan akal. Nah, kembali lagi. Ilmu itu apa? Itulah. Ilmu itu apa? Oke lah misalnya kita definisikan. Ilmu itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dari luar. Misalkan, tidak apa kita nanti kan ketemu masing-masing. Sedangkan akal itu apa? Kita langsung flashback. Bedanya manusia dengan akal itu, manusia dengan hewan itu apanya? Akalnya. Lah ini kembali lagi, apa kemudian definisi akal? Berpikir. Berpikir yang seperti apa? Ya, baik buruknya. Saja. Atau baik buruk berdasarkan apa? Al-Quran. Ilmu. Nah ini muncul dari Pak Chandra. Akal adalah aktivitas yang berdasarkan ilmu. Hanya saja ilmu ini Al-Quran dan Sunnah. Menggerakkan akal. Ya toh? Elemen dari luarnya kan ilmu. Ilmu apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah dari luar kan? Eksternal tetapan itu. Ya kan? Nah kita dikarunia apa? Dikarunia akal dan kolbu. Akal ini mesin menggeraknya. Yang ketika kita menggunakan akal, itu bisa dilihat, oh ini hewan, ini manusia. Ya kan? Nah apa yang muncul dari situ sehingga bisa membedakan, oh dasar kolaborasi antara ini dan ini yang bagus. Itulah namanya orang yang berakal. Misalkan orang sedang mencuri, dia berakal enggak? Hah? Nah, dia sedang tidak berakal. Karena apa? Karena dia sedang tidak menjalankan ini. Udah berakal. Ya kan? Tidak berakal dia. Dia hanya mampu berpikir saja. Nah, kan setiap orang itu berhak berpikir. Berpikir dia. Berpikir belum dia masih dalam taraf berpikir. Berpikir ini akan beropsi. Berpikir ini menggerakkan semuanya. Itu alat berpikir ini, proses. Ya ini ya, jadi rangkaiannya sehingga kita nanti tahu ini bertanya pada ini, kita diminta oleh Rasulullah bertanya pada ini. Rangkaiannya seperti ini artinya apa? Ketika kita bertanya kepada ini, kolbu itu harus, bukannya harus ya Pak, kita tahu ini itu dipengaruhi oleh ini, dipengaruhi oleh ini. Oh iya, ini dipengaruhi oleh ini. Sehingga kemarin dulu
kolbu ini bisa memancarkan nur. Nur ini adalah cahaya atau refleksi dari Tuhan kita, Allah. Kita ini dalam tanda kutip cermin ya, artinya mencerminkan ya. Bukan arti fisik ya. Artinya Allah Maha Sayang harus tercermin pada kita. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Rahmat, nah itu seperti itu. Harusnya tercermin pada kita. Kolbu yang baik adalah kolbu yang seperti itu, mencerminkan Allah. Seharusnya seperti itu. Rasulullah kemudian menyampaikan, tanya pada ini. Bagaimana cara tanya pada ini? Ya lakukan proses seperti ini. Dia ini, segumpal darah. Disampaikan seperti itu. Dia tidak bisa kemana-mana, segumpal darah. Tapi dia sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Di luarnya, prosesnya menggunakan ilmu yang seperti apa sehingga dia bisa memunculkan akal. Sehingga dia bisa disebut sebagai orang yang berakal. Terus bagaimana potensi-potensi mengganggunya? Ini potensi mengganggunya. Bagaimana cara melawan ini dengan aturan? Bagaimana cara melawan ini dengan pembersihan? Ini dilawan dengan pembersihan, tidak jalan-jalan ini. Ini harus dibersihkan. Pembersihannya gimana caranya? Muhasabah itu tadi. Terus. Ya. Sehingga ketika kita memahami hadis ini, engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa. Ya, kemudian Rasulullah mintalah fatwa kepada hatimu dengan kolbu kita seperti ini. Nah ini nanti bentuk dari Al-Quran dan Sunnah di dalam kepala kita itu pasti lain-lain. Sesuai dengan latar belakang kita, pengalaman kita, sarana yang bisa kita gunakan. Seperti itu. Iya Pak Manto. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Mungkin. Ayo, moga. Allah itu maha membolak-balikkan hati, kolbu. Ya, muqallibal qulub. Kita udah mengambil keputusan di detik ini. Tapi baru mau melangkah, berubah. belum hitungan 2 detik itu berubah lagi. Terus akhirnya belok, balik lagi, maju lagi, nggak jadi lagi. Itu proses itu, benar Kak. Kita harus tahu bahwa ketika sekarang itu ya. Jadi ketika 3 proses ini itu sudah mulai visualisasi dari penerjemahan daripada ini. Sudah jenengan punya sesuatu, kan ini semua ini proses ini diproses, ketiganya ini kemudian keluar sebuah keputusan kan. Oke. Keputusan ini kemudian tindakan. Keputusan membuat tindakan. Nah, ketika jenengan mulai di sini, kita harus tahu apakah yang ternyata keputusan itu tidak menjadi sebuah tindakan, itu karena apa? Nah, ini. Kalau itu kita bisa mengidentifikasi adanya ini, lawan itu. Iya kan? Kalau ternyata kita, ini bener ini kok, enggak bener ini. Ya sudah, lanjutkan. Ya. Maha membolak-balikkan
hati itu juga kita tidak tahu. Artinya ya sudah, itu haknya Allah. Ya, ketika kita terbolak-balik hatinya, respon apa yang harus kita laksanakan. Ini kan ketika keputusan sudah keputusan menjadi tindakan, ini di sini ya, ini dari mana ini? Perubahan keputusan kita itu dipengaruhi oleh apa? Ya, baik, sampai sini. Ayo. Kebijaksanaan masuk mana? Nah, kebijaksanaan ini sini, kebijaksanaan. Nah, ini. Ya, sini. Keputusan kita yang hanya berdasarkan benar dan salah itu masih keputusan kebenaran. Kalau sudah berhubungan dengan lingkungan, gampangnya seperti ini. Kemarin itu ada, seperti yang sudah saya sampaikan, ada mahasiswa mahasiswa apa mas? Yang spesial tuh inklusi, mahasiswa ya inklusi lah. Dia tidak normal, tidak seperti teman-temannya yang lainnya. Istimewa. Nah, istimewa. Ketika yang lain dapat target 5 juta per bulan omset, kemudian dia dapat 10 gelas setiap bulan, satu gelasnya harga 10.000, berarti omsetnya hanya 100.000. Nah, gimana kita melihat seperti itu? Ya, ini butuh kebijaksanaan. Tidak melulu, enggak bisa, kamu enggak lulus. Karena kamu tidak sesuai target. Tapi kalau dibalik itu, effortnya, usahanya, dengan keterbatasan yang dia ngomong, dengan keterbatasannya dia berpikir, berinteraksi dengan orang, dapat 10 gelas per bulan itu sudah luar biasa sekali. Ya, Manta ya? Nah, itu. Gimana, Manta? Ada sisi-sisi seperti itu. Ya kan? Baik, sampai sini. Kebijaksanaan ada di sini, kebijaksanaan. Itu tadi ketika hasil dari kita yang seperti ini, kemudian, aduh kenapa enggak cocok dengan lingkungan ini? Ya kan? Gimana ini? Itu ya nanti itu yang akan dipertanggungjawabkan. Reason itu yang akan ditanyakan oleh Allah kepada kita nantinya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Kebajikan itu adalah apa yang membuat ketentraman jiwa dan hati. Nah ini. Sini ketika ini kebajikan ini. Jiwa dan hati. Dan dosa adalah apa saja yang menggoncangkan jiwa dan meragukan dada. Kendati manusia berfatwa kepadamu. Walaupun ada masukan dari berapa ratus kiai. Tapi kalau kita sudah tidak enak, artinya dosa ini, kita melakukan dosa ya ini mengguncangkan jiwa, mengganggu jiwa. Ya, tidak menenangkan. Dulu gimana Pak Manto waktu jangan bilang-bilang tenang atau gundah? Tenang, Bos. Sekarang gimana Pak Manto? Hah? Nah, enggak ada gelisah kan? Ini seperti itu. Ketidaknyamanan kita ketika melakukan sebuah kesalahan itu. Saya yakin ya kan, misalkan contoh sederhana Pak Manto ya. Sudah di perempatan sudah bingung dia. Sekarang aduh. Garis, Bos. Lah, makanya itu. Ketika di depan sudah nggak enak. Nyamannya sudah di belakang garis. Nah itu. Ya. Nah itu. Ini kan sudah mulai ada perubahan, perbaikan. Ya, ini ya. Baik, sampai sini ada yang sampaikan. Moga. Yang dulu pernah kita singgung sedikit terkait akal ini. Akal ini kan kita pakai untuk memahami ilmu Al-Quran dan hadis kan. Tapi akal ini
harus tunduk di bawah Al-Quran dan hadis. Ini ya. Karena tidak semua ajaran Islam ini akan bisa kita pahami dengan akal gitu. Salah satunya misalkan yang dulu pernah kita singgung juga, kalau kita buang angin misalkan, kentut gitu, terus kita mau sholat, itu yang dibasuh tangannya, kumur, wudhu, kan mau wudhu kan tidak masuk akal gitu. Syariat ini, karena tidak semua jadi intinya ada kelompok orang yang dia mendewakan akal, mendewakan logika, sehingga menganggap bahkan sampai beberapa mungkin bisa dibilang tidak mau beragama ya, karena tidak masuk akal gitu. Seperti kita orang beribadah mengelilingi Hajar Aswad, Baitullah, tawaf. Kan kalau orang bilang kenapa kok sholat menghadap barat, menghadap, nah itu hal-hal seperti itu kadang jadi pintu masuknya setan untuk melemahkan iman kita, melemahkan ketundukan kita kepada Al-Quran. Maka yang dulu kita pernah sampaikan, yang ya kita diperintahkan untuk sami'na wa ta'na itu, akal tetap harus tunduk di bawah Al-Quran dan hadis. Misalkan tidak masuk akal, ada perintah kan gini, sholat seperti itu, misalkan ada perbedaan orang sholat A, sholat B, misalkan ada orang berbeda A, B, yang kita cari kalau kita pengen mencari kebenaran, nah kita cari ilmunya, kemudian kita kita amalkan mana yang paling mendekat, paling sesuai dengan Rasulullah SAW. Kurang lebih akal ini harus intinya, ini di beberapa ayat Al-Quran juga diperintahkan menggunakan akal untuk memperhatikan Al-Quran. Misalkan di surat An-Nisa itu, afala yatadabbaruna al-Quran gitu. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Maka akal ini digunakan untuk memperhatikan, tapi harus tetap tunduk di bawah Al-Quran dan hadis, karena tidak akan sampai logika kita atau akal kita tidak akan sampai dengan kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala ini akan sampai. Misalkan karena keterbatasan panca indera kita kan saja. Termasuk akal ini kan termasuk namanya manusia, namanya makhluk terbatas, sedangkan Khalik ini kan yang tidak terbatas. Kurang lebih mungkin seperti itu. Oke, benar. Jadi mulai sekarang kok Wanto ya, jadilah orang yang berakal. Tidak hanya menjadi orang yang berpikir saja. Ya kan, coba bagaimana kita pusingnya lihat profesornya orang India misalkan ya. Di satu sisi mereka luar biasa, tapi di satu sisi dia Tuhannya habis disembah dimasukkan ke sungai, dibakar gitu kan. Sesuatu yang dibuat sendiri, disembah, kemudian dirusak lagi. Ya kan, kita kan bingung ini gimana sih. Satu sisi orang pinter, oh inilah gunanya akal. Dia hanya mampu berpikir saja. Ya, baik, kita lanjutkan. Andika ada komen? Ini mengapa Rasul bisa bilang mintalah fatwa kepada hatimu. Ini kalau bukan orang yang tepat kan nanti salah. Kayak gitu, benar. Akhirnya saya tadi coba menelisik Wabi Syuhab bin Ma'bad ini siapa. Ini orang sederhana, artinya ilmunya tuh sedikit, nggak seperti sahabat-sahabat yang lain meriwayatkan banyak hadis. Ini cuma 1-2 hadis yang dikenal. Jadi beliau ini seorang yang warok, terus tulus, terus semangat dalam mencari kebenaran. Jadi kalau nanti Rasulullah mungkin kalau yang tanya ini bukan orang seperti beliau, pasti nggak segampang mintalah fatwa kepada hatimu, atau orang sekarang tuh tanya pada hatimu. Jadi standar hati itu yang orang bukan orang yang fasik ya kan. Jadi orang yang udah tunduk. Itulah ya. Jadi kembali lagi ke sini.
Kita tanya hati yang seperti apa. Ini yang kita bicarakan di sini. Hati yang seperti ini. Ya. Baik, monggo dilanjut hadis ke-28. Hadis ke-28. Wasiat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. An Abi Najihil Irbadi Ibnu Sari'ah radhiyallahu anhu qala wa adona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minha uyun wa qulna faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in fa'ausina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun fa innahu man ya'is minkum ba'di fasayarah tilafan kasira wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin adu alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi faqala hadisun hasanun sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintahkan atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terbimbing. Gigitlah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Berat hadis ini ya, pas dengan kondisi kita. Satu, bagaimana Rasulullah memberikan informasi ini dengan sungguh-sungguh, ya kan? Sehingga sahabatnya bisa menilai seperti itu. Ya, itu luar biasa ini. Apa materinya? Aku berwasiat kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Apa Pak Mantan takwa? Menjalankan perintah, larangan, dan sabar. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan sabar. Oke. Baik, sini udah jelas ini takwa. Penerjemahan takwa banyak. Sepele di perempatan aja sih enak emang, contohnya di perempatan luar biasa emang ya. Ya mana ya? Ya kan ini terinspirasi dari Pak Manto ini, ya kan? Makanya luar biasa bisa memberikan pencerahan kepada kita semua ya. Akhirnya Pak Putih cuma masalah dengan perempatan juga ternyata Pak Manto ya. Ya itu ya. Akhirnya Cil, itu kan di perempatan ingat Pak Manto ya. Pak Manto gimana ya? Makanya nyari-nyari kemarin kan ketemu akhirnya. Ya. Membuat inspirasi kan. Uswatun hasanah ya Pak Manto ya. Ya kan? Uswatun hasanahnya Pak Manto di perempatan. Bertakwa, jelas ini bertakwa. Takwa dalam seluruh aktivitas kita, ya. Dan takwa ini tetap tidak bisa dijalankan takwa ketika kita tidak tahu apa perintah, apa larangan. Handikam punya tugas. Dia sudah membeli sebuah buku terkait dengan perintah dan larangan. Tinggal beliau memberikan informasinya ke kita. Sudah datang bukunya? Sudah. Nanti kawan-kawan di makanya Budawi ya harus sampaikan ke kita.
Ya, ada apa perintah apa larangan? Kadang juga kita bingung mana perintah mana larangan. Ya. Nah, satu ini. Terus yang kedua, mendengar dan taat. Ini yang menarik ini. Mendengar dan taat kendati kalian diperintah oleh seorang budak. Ya. Ini luar biasa. Artinya dalam konteks orang-orang yang budak ini ya tidak berkompeten ya aslinya ya. Tidak berkompeten. Tapi gimana lagi? Cara contohnya ya, ketika dosen atau dosen atau apapun ya yang di dosen lah, taruhlah dosen. Dosen itu minimal S1, S2 atau S3. Tapi pemegang keputusan, pucuk yang menentukan arahnya dosen ini siapa kira-kira? Mengarahkan dosen harus ke sini, ini harus ke sini. Dikte. Hah? Kemenristek dikte. Ada atasnya lagi, Menristek diatur oleh Kemendikbud. Mendikbud di atas lagi dikontrol oleh Oleh presiden. Presiden dikontrol oleh dewan. Dewan ijazahnya SMA. SMA. Loh kan? Kan bukan saya itu kadang-kadang logikanya gimana sih? Iya kan? Logikanya gimana ya? Ya tidak mendikotomi membedakan ini, tapi ya hal yang seperti itu kok malah masuk gitu, tahu ya maksudnya ya? Puncaknya seperti itu. Kok tinggi lah ya. Hah? Kok langsung tinggi DPR. Ya kan? Ya itulah. Jadi mengatur kebijakan seperti ini ya seperti itu ya. Dan dengan seperti ini gimana? Kita disuruh taat, mendengar dan taat kendati kalian diperintah oleh seorang budak. Akhirnya apapun nanti informasinya, aturannya nyampe ke kita, ya memang ya kita taati selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini seperti itu. Ketika pelawak masuk masuk gedung istana, nah, ketika pelawak masuk ke istana, bukan pelawak jadi raja, tapi istana akan menjadi panggung lawak. Jadi panggung lawak jadinya. Ya sudah, kita mau apa gitu kan. Kita bukan terus pasrah, fatalisme terus apa berputus asa, itu enggak. Ya lakukan sesuai dengan porsi kita. Peran yang diberikan oleh Allah kepada kita apa? Itu jalankan. Selama ini tidak bermaksiat kepada Allah, sudah jalankan. Ya. Kalau saya sebenarnya iri sama konten kreator. Iya, iya kan? Konten kreator itu 0 rupiah pajaknya ya? Ada ya? Ada enggak pajaknya? Ada berapa? Oke, NPWP kan hanya berapa? Sekian persen. Menteri baru pendapatan Nah, itu mulai ya kan? Mulai ada perhitungan pajak kan? Sebelumnya enggak, hanya potongan dari media sosialnya dan sama pajaknya. Kalau orang dagang, pekerja, semua dipajaki. Ya kan? Nah, itu. Ya, tapi itulah aturan yang dibuat. Mau ngapain kita? Kecuali untuk taat pada aturan itu. Nyaman ya. Nah, itu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita apapun sudah taati, dengar dan taati apa yang dilakukan oleh seorang budak ini dalam tanda kutip. Sungguh orang yang masih hidup, ini yang menarik ini. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, termasuk kita semua ini, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Perselisihan yang luar biasa di sini terkait dengan akidah, terkait dengan ketuhanan. Ini kan? Seperti itu. Sekarang gimana kita? Iya. Sekarang posisi kita walaupun kita banyak yang percaya kepada Allah, tapi juga banyak yang percaya kepada lainnya. Syirik ini banyak sekali di kita.
Ya kan banyak ada dua, kalau tidak percaya pada Allah jelas. Perbedaannya jelas. Tapi yang percaya pada dua-duanya ini yang luar biasa. Ya. Dan ini sudah terjadi di negara kita sudah lama sekali. Makanya ketika ada kolom agama di KTP mau dihapuskan, setuju enggak? atau ditambah agamanya ada berapa sekarang? 7 ya? Oh, lebih. Satunya apa? Nah, kepercayaan atau Konghucu? Banyak. Berarti 7 berarti. Berarti 7 ya berarti ya. 5 kan jelas. 5 dari dulu, Konghucu 6. Percayaan nama satu lagi. Itu juga menarik itu, ya kan? Percayaan 6 kayak itu. Ini positif atau negatif kira-kira? Ada penambahan ini. Menurut kita aja. Kira-kira positif atau negatif? Positifnya gimana? Kira-kira? Sesuai dengan keyakinan mereka, kalau bukan mereka yang kejawen kan masuknya Islam. Tidak hanya kejawen, pokoknya kebudayaan, mulai dari Aceh sampai Sabang dan Merauke kan banyak. Terfasilitasi oleh itu. Jadi ibaratnya tujuan kita untuk berdakwah kan jelas. Tidak melihat orang ini pakai peci, sarungan, ternyata ya nyembah apa? Nyembah. Itu, iya benar. Tidak tahu, mungkin sudah disahkan atau belum? Sudah disahkan. Pak Agus sudah berhubungan karo. Sesuai prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Pendiri negara sebenarnya dulu kan mungkin akidahnya bagus ya. Mungkin bagus akidahnya. Ketuhanan yang Maha Esa itu sila pertama. Oke, bagus. Pendirinya kan bukan ketuhanan ada 3. Ada banyak, ada lebih dari 1 nih, enggak gitu kan? Kalau prioritas dengan 3. Ketuhanan Maha Esa. Jadi itu kalau menanggapi seperti itu setuju saja agar tidak terjadi pencampuran nanti. Iya, Pak Wanto ya. Pencampuran itu ya malah luar biasa. Seperti ini kan prosesian yang banyak. Karena itu, nah ini. Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku ya. Sunnah Rasulullah. Terus satunya apa Pak Manto? Sunnah Khulafaur Rasyidin. Maksudnya apa Pak Manto? Berarti apa? Ini disebut dengan ada perbedaannya. Ini disebut dengan hadis kan? Kalau ini disebut dengan atsar. Ini sumber hukum kita. Jadi sumber hukum pertama adalah Al-Quran, hadis, atsar. Ini yang jarang kita utek-utek. Pengertian Khulafaur Rasyidin siapa? Ya 4 itu. Ini khulafa, peganglah sunnah mereka. Jadi ketika dibenturkan antara ini, jangan mau. Ya. Contoh pembenturan ini apa? Ini orang yang sering membenturkan ini terkait dengan Ramadan, biasanya dibenturkan dengan ini. Ini dan ini dibenturkan terkait dengan tarawih, jumlah rakaat. Rasulullah mengerjakan 11, sahabat mengerjakan 21, 3 apa 1? 20 ya, seperti lebih banyak daripada Rasulullah. Ya kan? Jangan dibenturkan ini.
ikuti aja salah satu yang sesuai dengan keilmuan kita. Belajarnya yang mana? Iya. Isi Rasul itu. Dulu ini semangat, ya kan? Udah ini ya, alih-alih ikuti Rasulullah. Padahal cari yang cepat. Nggak boleh. Nah itu kan itu motivasi tersembunyi kecil di sini kan. Ya. Dulu di Al-Falah, terus saya Ampel, ya kan terlalu banyak 23 di Ampel, kemudian di Al-Falah 11 tapi lama, ya kan, kemudian di sini 11 agak cepat, kemudian di sebelah klinik saya 11 cepat sekali. Wah, saya ada sholatnya di situ. Ya ini ya, jadi ada ini. Jadi sumber hukum kita ada 3 ini. Ya, peganglah ini. Ini dicari di mana kalau ini? Dicari di kisah-kisah sahabat. Muncul nantinya, ya. Terus para khalifah yang mendapatkan petunjuk, peganglah erat-erat sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Kita sangat paham sekali apabila ada dokter Anang di sini, gigi geraham adalah gigi yang paling kuat, ya, gigi yang paling kuat. Kiasan. Jadi tidak memberikan kiasan gigi seri, gigi taring, tapi gigi geraham, gigi yang gigitannya paling kuat. Nah itu ya. Jumlahnya paling banyak juga nih, Dokter Anang. 4 ya. 1632 sendiri ya. Yang geraham. Geraham ya. 44 nih. Sekarang kebanyakan 3 kali 4. Iya. 12 ya. Tapi yang geraham ketiga kan sering enggak tumbuh. Miring-miring. Oh iya, miring-miring. Nah itu ya. Dan jumlah gigi terbanyak di rongga mulut kita gigi geraham itu. Dan paling kuat. Maka kuat gegam lah. Satu sisi juga repot. Gimana ini genggam, disuruh genggam seperti menggenggam bara api. Geraham. Karena sering digunakan, kekuatannya nah, ya mungkin itu salah satu insight baru, pemikiran baru. Iya, waspada karena durasinya paling pendek. Iya, paling pendek ya? Nggak tahu ya? Hah? Yang paling sering protol atau yang paling rusak itu ya? Iya kan, gigram mungkin ya. Nah, itu jadi penelitian bisa itu. Iya kan? Yang masuk kepada hadis ini. Oh ternyata walaupun kuat, tapi tidak lama. Jadi gimana? Nah, kuat tapi rapuh, ya kan? Seperti itu. Gitu. Tambah lagi satu lagi pengalamannya Pak Wanto ya. Jadi kuat ya, dan jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru. Ini bid'ah. Ini bid'ah itu apa sih? Apa Pak Wanto kemarin? Tidak sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan atsar. Yang seperti apa? Perkara baru dalam agama. Ini kan perkara baru. Baru yang seperti apa? Ya, baru dalam agama ibadah. Dalam agama yang seperti apa? Kan kita ini semua kan aktivitas berdasarkan agama juga. Ayo ngomong. Ayo, menyangkut ibadah kepada Allah. Nah, ibadah semuanya juga kan? Syarat ibadah kan 2, sesuai dengan syariat dan ikhlas pada Allah dan sesuai syariat. Yang ini yang mana? Kira-kira sesuai dengan berbagai macam keterbatasan kita dalam memahami bid'ah atau sesuatu yang baru ini mana? Kita terbatas keilmuan kita terkait dengan ini apa. Tapi paling tidak kita bisa mengidentifikasi. Oh ini sepertinya saya tidak tahu. Oh ini sepertinya ini. Jadi saya mendingan tidak sesuai ngomong. Tidak pernah. Gimana? Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, muridnya sahabat tabiin, dan muridnya tabiin tabiut tabiin. Apa lagi? Banyak kalau gitu. Ini 3 generasi terbaik yang generasi satu. Allah kan dipuji Rasulullah kan apa?
generasi emas Ketiga. umat Islam itu umati sahabatku, kemudian tabiin dan tabiin. Terus dipuji di surat At-Taubah ayat 100. Dan ikutilah minal muhajirin wal ansor, dan orang-orang yang mengikuti para muhajirin dan ansor itu kan mereka muhajirin dan ansor kan para sahabatnya, dan mereka yang berpegang teguh kepada mereka, Allah berikan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Gimana ini identifikasi sekarang ini yang baru ini seperti apa kira-kira? Tidak pernah itu. Seperti itu. Lainnya apa? Gimana? Adalah sesat ya. Lanjutannya itu kan. Karena setiap Kan bid'ah. bersifat umum mungkin ya. Gimana? Tentang konteks bid'ah. Perkara baru dalam agama yang diada-adakan ya. Perkara baru yang seperti apa itulah ya. Yang diperbolehkan yang seperti apa? Nah, itu ya. Nah, kan yang enggak misalnya penggunaan pengeras suara gitu. Untuk ngaji yang modern gimana itu gimana? Nah, itu. Oke, kita harus tahu bid'ahnya seperti apa. Ini kan coba bagian lainnya. Tentang berpegang teguh sama khulafaur rasyidin. Harusnya ini kan. Nah, ini. Coba. Ya dari referensi baru yang menandingi syariat khususnya yang lebih rawan. Apa? Yang menandingi syariat. Kan sekarang kan. Nah ini yang menarik ini. Syariat apa? Syariat kan aturan tuh prinsipnya. Syariat yang apa? Syariat kan aturan kan sebenarnya. Syariatnya seperti apa? Yang bisa belum ini sholat pun bisa, ya, zakat terus kita buat aturan lagi yang menandingi zakat ini kan ya masalah juga. Oke. Syariat ya, sejauh kita belajar saja ya, artinya gini, cara mengidentifikasi bid'ah sesuai dengan kapasitas kita. Karena kita memang masih proses belajar. Oh ternyata hal-hal yang baru terkait dengan syariat, dengan aturan. Aturan yang seperti apa? Nah, terutama aturan-aturan yang apa tadi? Andika menyampaikan apa tadi? Aturan yang terkait dengan hal yang pokok, misalkan rukun Islam. Misalkan seperti itu. Atau terutama dengan sholat. Pertama dulu, akidah misalnya, syahadat dulu. Syahadat. Tidak ada penambahan hal baru terkait dengan syahadat. Kalau ada penambahan, nah ini baru kita bisa identifikasi sebagai hal yang baru. Sholat misalkan. Sholat juga seperti itu. Ya kan, jumlahnya ada, waktunya ada, definisinya juga ada. Definisi sholat apa, Pak Anto? Oh, bukan. Aktivitas, gerakan dan lisan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itulah sholat. Tidak boleh ada penambahan di situ. Ya kan? Jumlahnya sudah jelas. Nah, Pak Manto dulu pernah menjalankan ya, sholat double. Pernah Pak Manto ya? Untuk mengganti sholat-sholat yang lalu. Nah, itu gimana? Nah, ini kan. Ini yang menarik. Itu sekarang kalau Pak Manto menilai itu gimana? Kan dulu Pak Manto itu karena saking semangatnya, sholat itu 2 kali. Sholat jamaah, Isya misalkan ya, selesai, terus sholat lagi. Untuk mengganti sholat-sholat yang dulu-dulu. Itu Pak Manto semangat ya Pak Manto ya. Itu saya tanyakan. Pak siapa sih dari Ajar Ausoro?
Pak. Disuruh. Nah, Syarat yang lalu itu disuruh. Nah, gimana? Disuruh. Padahal ketentuan dari Allah seperti apa? Cukup dengan Istighfar. istighfar saja. Nah, itu yang. Hah? Ada yang membatasi sampai 5 hari. Nah, Ada yang udah yang lalu-lalu ya udah istighfar. nah itu. Nah, kapan boleh dikodok misalkan ya kita ya? Kalau kita ingat jelas kejadiannya. Saya lupa karena tadi saya tidur, jelas itu ya. Ya kan? Tapi kalau suruh dulu-dulu gimana? Waduh, lupa. SMA sholat terus enggak Pak Manto? Ya kan? Nah, itu seperti itu istighfar. Nah, hal-hal yang seperti itu yang termasuk terkait dengan ini. Kalau yang bikin bimbang itu banyak yang perempuan. Perempuan. Waktu haid. Benar. Itu nanti ajarkan pada istri-istri haid itu. Makanya itu, wanita walaupun di rumah segerakan dalam sholat. Ini kan, segerakan dalam sholat. Ketika ada langsung sholat. Karena mereka sendiri tidak tahu haid itu kapan datangnya. Walaupun ada kemudahan, ada tidak boleh sholat, ya kemudahan kan tidak boleh sholat, keringanan, tapi misalnya ini jam 12, ini jam 15, ternyata haidnya misalkan jam 14 atau 13.30, belum sholat keluar sudah, gimana? Gitu nggak terasa. Nah itu makanya itu, ini celah tuh. Gimana Pak Chandra? Yang mepet tadi waktu subuh itu. Kan subuh sebelum azan baru bangun. Kamar mandi ternyata haid. Nah, itu kan pendek waktunya. Jadi usaha kita sekuat kita apa? Sekuat kita ya. Jadi menjalankan sholat sesegera mungkin. Itu yang mampu kita. Waalaikumsalam. Pak Manto nggih. Pak Manto luar biasa, Pak Manto ya. Bersyukur beliaunya. Karena apa? Di perempatan sudah berhenti di garis putih. Bentuk syukurnya seperti ini. Ini kemana? Ini kemana ya? Ya. Ini, jadi usaha kita gimana? Usaha kita ya udah segerakan. Takutnya nanti kalau haid, walaupun nanti di sini ada celah diskusi di sini, kan bisa kodok karena kita bisa jelas ingat waktunya. Kan ini boleh dikodok kan kalau secara teori kan. Tapi ya pertanggungjawaban kita ini gimana? Ini kita masuk ada waktunya. Gitu. Kita ini masih ada waktu di sini. Nah itu ya, jadi ya usaha kita ya disegerakan. Disegerakan. Ya. Perlu mengkodok akhirnya kembali kepada diri masing-masing ya kan. Akhirnya, kalau misalkan usahanya sudah maksimal, ini ragu-ragu ini loh, ragu-ragu itu masuknya peluang siapa Pak Manto? Setan itu masuk ke situ. Ya. Hah? Meninggal. Hah? Apanya? Sholatnya. Saya kan pernah dipanggil, itu saya meninggal. Pembuluh darah. Bagaimana Pak Arti kan anak pertama ya. Ini suruh kodok, anak kiai, ini kodok anak murid-muridnya. Udah bayar berapa juta gitu loh. Saya bilang gini, saya nggak usah bayar kodok. Saya doakan masuk sholat. Adik saya bingung, nggak tahu ada yang mau dan enggak gitu. Saya nggak terpak mau. Ya kan, kembali lagi ya. Iya itu ya. Ya. Banyak, ya kan? Iya. Jadi ini kembali ke sini. Jadi hal-hal yang baru terkait dengan hal-hal yang pokok ini, terutama kita kan susah mengidentifikasi. Kembalikan pada hal yang pokok. 5 ini aja yang mungkin bisa kita identifikasi. Zakat, sholat, terus zakat, puasa, zakat, seperti itu. Seperti dengan keterbatasan kita juga terkait dengan zakat.
Zakat fitrah lagi. Zakat fitrah 1, 2, 3 itu enggak ada yang bayar dengan beras. 1 pun enggak ada. Karena memang saat ini kan enggak ada beras. Adanya kan kurma, gandum, ya kan. Enggak ada ini beras. Tapi di sana beras. Bahkan sekarang berubah jadi uang. Ya kan? Nah itu kan gimana? Ini gimana itu bid'ah? Iya bid'ah, tapi nah kembali lagi. Ada hukum ke atas kita. Ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, tidak ada, tidak ada, muncul hukum ijma. Ijma kemudian qiyas. Ini tugas kita. Ada sesuatu yang aneh, tanya kolbu ini dengan data ini, cari. Ini gimana sebenarnya posisi kasus ini? Tadi seperti ini, seperti masalah sholat wanita. Gimana kasusnya? Apakah ada di sini? Cari, kita baca. Ijma ulama kiasnya seperti apa? Fatwa ulama seperti apa? Cari. Itu sebagai cantolan kita. Ya, seperti itu ya. Zakat, puasa, zakat. Misalkan, puasa kalau terlambat tahun gimana? Sudah terlambat tahun, jadi seharusnya kan kan wajib diganti toh, dia kan? Kalau ternyata lepas Pak Manto ya, tahun berikutnya baru, waduh lupa lagi nih, gimana Pak Manto? Ya kan? Misalnya tahun 2020 misalkan, udah utang 2 sampai sekarang belum terbayar misalkan. Segera. Hah? Segera dilunasi. Segera dibayar ketika ingat. Gitu. Sama banyak bertobat. Nah itu, ada yang menyampaikan harus diganti. Jumlah, maksudnya puasanya itu lah. Puasanya harus diganti. Ada yang menyampaikan waktu penggantian hanya di tahun itu. Di tahun itu selesainya gimana? Yaitu ada 2 pendapat, ada yang wajib harus mengganti, ada yang sudah istighfar aja yang banyak itu. Seperti itu. Nah ini keterbatasan kita kan belajar. Niatnya pakai tahun. Karena kita ingat betul kan itu. Ya, seperti itu ya. Jadi karena di sini apa? Jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru dalam agama. Karena sesuatu yang perkara baru itu bid'ah. Itu loh, Pak Manto itu loh. Syukurannya Pak Manto ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Iya ya. Jadi terkait dengan pengeras suara, terkait dengan lain-lainnya itu tambahan. Kalau dicari ya banyak, Bos. Hah? Banyak. Makanya itu kita harus mengidentifikasi bid'ah ini sehingga kita tidak terjebak dalam kesesatan. Masalah zaman Rasul nggak ada, nggak ada. Terus kita ngikuti kias saja. Makanya itu belajar mana yang boleh dikiaskan dan mana yang tidak boleh dikiaskan. Iya kan? Tiba-tiba sholat dikiaskan nantinya. Boleh enggak ketika saya bayar Pak Budi untuk sholat saya? Nah itu kan enggak boleh ya kan? Tapi puasa boleh. Saya bayar apa? Fidyah ganti puasa saya. Iya katanya. Ah itu ya. Atau misalkan darurat, ini ada orang tua sedang sekarat di ICU. Saya ganti sholatnya. Boleh enggak Pak? Enggak boleh. Ya, seperti itu. Kita harus belajar batasan-batasan mana yang hal yang baru yang membuat kita jatuh dalam kesesatan, hal mana yang merupakan keuniversalan Al-Qur'an. Keluasan Islam. Ya, hal yang mana yang itu, hal yang mana yang ini, sehingga kita tidak terjebak. Makanya itu ada pendapat yang menyampaikan karena keluasan Islam lah, Islam itu bisa bertahan sampai akhir zaman. Nah, keluasan itu dalam tanda kutip. Keluasan yang seperti apa?
pertengahan maksudnya. Nah, itu. Tidak bermudah-mudahan. Kelompok orang yang bermudah-mudahan menganggap Allah itu maha pemaaf. Kemudian dia bermudah-mudahan dalam melanggar syariat. Kemudian juga tidak berlebih-lebihan menghilangkan rahmatnya Allah. Bahwasannya Allah itu juga maha keras siksanya. Iya benar. Sehingga ya ini tidak kita Islam di pertengahan. Misalkan ya salah satu kemudahan orang sakit sholat nggak bisa berdiri ya dengan duduk, seperti itu ya kan. Kemudian nggak bisa duduk dengan berbaring. Salah satu ini apa? Malah kita nggak boleh berlebihan untuk mengganti sholatnya kan. Iya. Iya kan. Ada yang mengikuti ini para ulama. Itu ya. Jadi tidak boleh, misalkan ini ada dua orang ini ketika ada di lokalisasi misalkan. Yang satunya bilang, Allah Maha Tahu, saya tidak mau. Ya kan, saya tidak mau ke lokalisasi, Allah Maha Tahu. Yang satunya ngomong, Allah itu Maha Pengampun. Kita kesini balik, istighfar yang banyak selesai. Nah, kan? Iya kan, menyikapi Kalau makanya anak ajarannya kalau berdiri berduduk, berbaring. Itu ya, ini tidak boleh bermudah-mudahan, tidak boleh berlebihan juga. Nah ini, makanya ini yang mana? Kalau saya melihat dengan keterbatasan saya, ini terkait dengan ini saja. Bahaya kalau misalkan kita membuat hal-hal yang baru terkait dengan ini. Nah, kebid'ahan ini juga hal yang baru. Seperti yang disampaikan oleh Mas Kamal tadi. Kita harus tahu mana hal yang baru, mana hal yang lama ini. Kita tidak mungkin mengidentifikasi, menjudge ini yang baru kalau tidak tahu yang baku misalkan. Yang bakunya seperti apa? Sehingga kita bisa ngomong, oh ini bid'ah. Ya, nah seperti itu ya. Nah sekarang ini belum belajar sudah memvonis, yang ini kan repot. Yang terbaru, yang bikin akal kita bertanya-tanya, yang itu udah diputuskan sama ijma, yang dulu waktu kita COVID itu sholat renggang-renggang. Oh ya itu benar itu. Masker. Itu kan bertentangan dengan ilmu yang sudah kita bakunya. Iya benar. Bakunya harus rapat, tidak boleh menutup muka. Ya kan, harus berjamaah. Dan sebar semua, tidak boleh. Seperti itu. Kita menyikapinya seperti apa? Ya, wallahu alam, mungkin saat itu boleh. Ya kan? Tapi sekarang nah itu tidak boleh. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang sampaikan? Menambahkan di surat Al-Maidah. Al-Maidah ayat ketiga. Ayat ketiga. Pas ya Pak Manto ya. Di tengah-tengah ini ada ayatnya panjang, cuman di tengah-tengah disampaikan al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi di sini sampaikan Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah SWT, sehingga sesuatu yang sempurna kalau ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi jadi tidak sempurna lagi. Intinya apa? Ayat ini juga menjelaskan tentang bid'ah ya, amalan baru. Misalkan ya sederhana aja sih Pak, zikir misalkan yang barusan kita jalani pada subuh, gimana apa setelah sholat berzikir, apakah Rasulullah pernah memimpin zikir bareng-bareng dengan jamaahnya gitu. Kita cari, maksudnya kita cari. Kalau nggak pernah nggak ada hadis atau Al-Quran yang menunjukkan Rasulullah
pernah memimpin zikir bareng, kemudian apa, nah itu perlu kita evaluasi, maksudnya benar nggak, agar ibadah kita yang pertama, karena orang yang melakukan bid'ah ini menganggap Rasulullah belum sempurna belum lengkap menyampaikan syariat Islam, sehingga di sini kan disampaikan, ini hadisnya ini bukan saya yang ngomong, tapi kullu bid'atin dalalah. Itu sesat. Saya dulu juga banyak salahnya juga sih, cuman setelah belajar kemudian tahu ini nggak pernah mendengar atau nggak pernah lihat Rasulullah mengajarkan ibadah seperti itu, misalkan kunut subuh bagaimana, kemudian zikir pada sholat bagaimana, kemudian bagaimana berdoa setelah sholat wajib itu bagaimana, pernah nggak Rasulullah, dan banyak sekali rinciannya. Mungkin nanti akan sedikit demi sedikit setelah kita belajar sering akan semakin sempurna keislaman kita. Soalnya menasihati orang yang berbuat bid'ah itu lebih sulit daripada menasihati orang yang bermaksiat. Kalau orang bermaksiat, dia tahu dia dalam kondisi salah. Tapi orang yang berbid'ah ini dia sedang beribadah, sedang membuat ibadah baru ya misalnya. Dia merasa dirinya sedang melakukan ketaatan. Sehingga ketika dinasihati kadang lebih sulit daripada orang yang berbuat maksiat. Orang berbuat maksiat nggak dinasihati, kadang dia menyesali, misalnya habis berzina nih, berzina tahu dia dia telah berbuat dosa berzina, atau mencuri atau membunuh orang gitu kan, kemaksiatannya. Tapi orang berbuat bid'ah ini dia sedang melakukan ibadah misalkan. Anggapannya berbuat bid'ah. Jadi lebih susah menasihati atau menasihati orang berbuat bid'ah daripada orang yang berbuat maksiat. Tapi kita dari hadis ini kan Rasulullah yang menyampaikannya, tapi hendaknya kita minimal menyelamatkan diri kita dan keluarga kita lah. Karena kalau di akhirat kan nafsi sendiri-sendiri. Nanti bahkan istri akan wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhu yawma idzin sya'nun yughnihi, itu ibunya bahkan meninggalkannya dan bapaknya meninggalkannya, bahkan orang dekat meninggalkannya. Di akhirat nanti kan sendiri-sendiri, kita akan menyelamatkan diri kita sendiri. Bahkan suami istri juga akan saling menuntut sendiri-sendiri. Makanya kita untuk kehidupan yang abadi kita hendaknya berhati-hati, bersiap-siap. Jangan sampai kita menyangka telah berbuat sebaik-baiknya, kemudian kita ternyata telah berbuat sia-sia. Makanya saling menasihati. Ini untuk saya sendiri juga sih. Untuk sendiri juga, kalau misalkan saya ada salah dan saya tidak tahu juga sangat boleh dinasihati dan ya seperti Pak Manto ya. Ya, karena masih banyak sekali kan di sini kan ini setiap berbagai macam pemahaman juga, latar belakang juga, betul. Tapi ini nafsi nggak ada paksaan, tapi hendaknya kita menimbang untuk menyelamatkan diri kita minimal dan keluarga kita kan. Soalnya itu. Terus ini juga terkait perkara baru itu, seringkali orang kan menyalahkan apa kok dibid'ahkan gitu. Bukan apa dibid'ahkan, cuman sebenarnya amalan yang sesuai Rasulullah aja kalau kita jalani itu saya yakin tidak kuat gitu. Maksudnya kita ini mulai dari bangun tidur, sholat tahajud misalkan atau berdoa, bangun tidur berdoa, berzikir dari bangun, itu sudah kita jalankan belum? Kemudian mungkin kita masih banyak sekali amalan-amalan Rasulullah itu yang sebenarnya sunnah dan tapi kita abaikan, sedangkan kita mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan Rasulullah. Mungkin tahajud, berdoa, berzikir dan sebagainya sesuai, membaca Al-Quran di seperti malam terakhir mungkin, kemudian zikir pagi petang sudah rutin belum dan sebagainya. Dan banyak sekali mungkin puasa Daud kalau kuat gitu. Tidak hanya puasa Senin Kamis, misalnya terlalu banyak ibadah yang sebenarnya dicontohkan Rasulullah tapi belum kita amalkan, sedangkan kita mengamalkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sia-sia gitu. Misalkan dikatakan
dulu nggak ada pesawat, nggak ada mobil, nggak ada motor, pakai unta, maka bid'ah. Karena dalam hal ini kan yang dimaksud adalah ibadah ya, dalam hal ibadah. Terus ada juga subhat-subhat ya yang masuk itu Al-Quran dulu tidak dibukukan, nggak ada buku nah ini Al-Quran dibukukan di zamannya mulai zamannya para sahabat itu kan saat banyak para sahabat yang meninggal di saat perang melawan Musailamah al-Kadzdzab gitu kan. Banyak penghafal Al-Quran yang meninggal. Kemudian disempurnakan di zaman Umar, Utsman. Nah, terus juga banyak yang menimbulkan kerancuan-rancuan sehingga kita jadi melihat alergi ya, jadi alergi dengan orang yang mencoba untuk memurnikan Islam, dari ini ya ibaratnya bisa dibilang kemaksiatan maupun kebid'ahan itu kan sesuatu yang tidak baik ya, Rasulullah yang mengatakan maksudnya. Itu jadi kan kotor gitu. Jadi kita ingin memurnikan Islam dengan baik. Selama kita belum tahu, kan tidak boleh ngikut-ngikut. Tapi kita belum sempat belajar. Sampai datang ilmu ke kita, itu gimana? Apa kita nggak usah ngikuti? Sami'na wa atokna itu luar biasa konsepnya. Kalau kita tidak tahu jangan diikuti. Sederhana. Ketika sami'na wa atokna kemudian kita tunduk sami'na wa atokna di sini, itu menutup semua kemungkinan untuk setan masuk. Begitu kita memunculkan sedikit aja ini. Kalau saya seperti ini gimana? Ini luar biasa ini. Ini kan? Lakukan apa yang kita tahu. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kunut subuh tapi kunut witir? Ini kan? Kalau saya ditanya, saya kurang tahu kunut. Saya belum belajar kunut subuh. Jadi saya enggak laksanakan. Kalau misalnya saya ditanya seperti itu. Kalau kunut witir, saya belajar, saya laksanakan. Ya terus gimana kan? Saya pasti enggak tahu ya. Lakukan yang kita tahu. Lakukan kita tahu aja kan. Enggak kita tahu enggak? Enggak saya lakukan. Seperti itu Pak Manto ya. Ya, berhenti di garis putih itu adalah aturannya seperti itu. Iya kan? Seperti itu. Saya enggak tahu garis putihnya. Belajar gak ngerti ya lawan Malia. Perlu belajar itu. Itu kan subuh itu ini salah satu pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i sehingga Imam Syafi'i ini nggak tahu, saya lupa dia termasuk generasi tabi'in atau tabi'innya, jadi generasi emas umat Islam kan, sehingga para ulama itu ini tidak memasukkannya dalam bid'ah kalau salah. Tapi setelah diteliti dan sebagainya kan pelaksanaannya yang mungkin nggak tahu ya kurang tepat atau gimana. Tapi para ulama tuh kalau misalkan imam mengangkat tangan ya kita kan diperintahkan mengikuti imam kan. Nah, wallahu alam nanti di kaji. Ada bahasan lain ya. Nanti Pak Manto yang ngasih itu ya. Baik itu, jadi hal-hal yang kita tidak tahu, tidak laksanakan, itu yang memudahkan kita untuk ya, itu. Makanya seperti yang disampaikan juga tadi, sibukkan dengan cari yang baku, cari yang ini, sibuk kita sudah. Ya, baik sampai sini, sudah jam 6, kita akhiri, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.